Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi sumatif akhir semester ganjil mata pelajaran IPA kelas 6 Kurikulum Merdeka Kabupaten Tanggamus tahun 2024 tahun 2025. Kita mulai dari soal isian nomor 36 sampai 45. Nomor 36, kisi-kisinya murid dapat menentukan sifat-sifat otot. Kemudian contoh soalnya, kemampuan otot untuk berkontraksi atau mengencangkan diri ketika menerima rangsangan adalah sifat titik-titik. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa sifat-sifat otot. Yang pertama itu adalah eksitabilitas. Ini adalah kemampuan otot untuk menerima rangsangan. Yang kedua, kontraktibilitas adalah artinya memiliki kemampuan untuk memendek dan menghasilkan gaya tarik. Jadi otot ini bisa memendek dan juga menghasilkan gaya tarik. Maksudnya ini adalah melakukan kontraksi. Yang ketiga, ekstensibilitas adalah kemampuan suatu otot untuk diregangkan atau dipanjangkan. Yang keempat, elastisitas atau kemampuan otot untuk kembali ke posisi semula. Sekarang kita kembali ke soalnya. Jadi untuk jawaban nomor 36, kemampuan otot untuk berkontraksi atau mengencangkan diri ketika menerima rangsangan adalah sifat kontraktilitas. Untuk kisi-kisi nomor 37, murid dapat menentukan jenis penyakit pada sistem gerak. Contoh soalnya, penyakit yang disebabkan karena penurunan kepadatan tulang yang membuat tulang menjadi rapuh dan lebih mudah patah adalah titik-titik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ini adalah beberapa jenis penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama itu adalah artritis, adalah peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri, kaku, dan pembengkakan. Jenis yang umum adalah termasuk osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Yang kedua adalah osteoporosis. Ini terjadi karena penurunan kepadatan tulang yang membuat tulang menjadi rapuh dan lebih mudah patah. Selanjutnya adalah kram, kondisi otot yang tegang secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Selanjutnya lordosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung ke depan. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung ke arah tengah. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang melengkung seperti huruf S, dan yang terakhir itu adalah tetanus. Ini adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku
Kisi-kisi nomor 40, disajikan gambar, murid dapat menjelaskan tujuan khas bangunan suatu negara. Untuk contoh soalnya nomor 40, perhatikan gambar. Tujuan dibangunnya patung tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di contoh soal nomor 40 tadi itu adalah patung Liberty. Patung Liberty itu ada di Amerika Serikat. Nah, yang kedua itu adalah gambar Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Kemudian, yang ketiga itu adalah gambar Piramida Giza yang ada di Mesir. Kemudian ada Taj Mahal, itu ada di India. Kemudian, tembok besar Cina, itu ada di Cina. Dan juga Menara Pisa. Nah, ini kita cek tujuan pembangunannya. Yang pertama tadi patung Liberty itu di Amerika Serikat bertujuan untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika dan juga melambangkan kebebasan di seluruh dunia. Yang kedua adalah Menara Eiffel di Prancis itu bertujuan untuk pameran dunia dan juga merayakan peringatan 100 tahun Revolusi Prancis. Yang ketiga adalah Piramida Giza yang ada di Mesir, itu bertujuan untuk menjadi makam raja-raja Mesir kuno. Yang keempat, Taj Mahal di India, ini bertujuan sebagai makam untuk istri kesayangan Kaisar Mughal, Shah Jahan, yaitu Mumtaz Mahal. Yang kelima adalah Menara Pisa di Italia. Ini dibangun untuk menjadi menara lonceng yang melengkapi Katedral Pisa, yang merupakan gereja utama di kota Pisa. Menara ini dimaksudkan untuk memanggil umat untuk beribadah. Yang terakhir adalah tembok besar Cina. Ini adalah dibangun untuk melindungi dinasti Cina dari serangan musuh yang datang dari utara, khususnya suku nomaden seperti Xiaoyu dan Mongol. Jadi jawaban dari soal nomor 40 itu adalah tadi patung Liberty ya. Itu bertujuan untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika dan juga melambangkan kebebasan di seluruh dunia. Untuk kisi-kisi nomor 41, murid dapat menyebutkan pegunungan terkenal di wilayah Italia. Contoh soalnya, pegunungan terkenal yang berada di wilayah Italia adalah titik-titik. Untuk pegunungan yang ada di Italia, contohnya ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah Pegunungan Alpen yang terletak di utara Italia, Pegunungan Apennini di tengah Italia, Gunung Etna di selatan Italia, Dolomiti di utara Italia, dan juga Gunung Vesuvius di selatan Italia. Namun dari beberapa pegunungan tersebut, yang paling terkenal itu adalah Pegunungan Alpen. Jadi Pegunungan Alpen ini terletak di Eropa dan melewati beberapa negara. Namun salah satunya itu adalah Italia, melewati bagian utara Italia. Jadi jawaban untuk nomor 41, pegunungan terkenal yang berada di wilayah Italia adalah Pegunungan Alpen. Untuk kisi-kisi nomor 42, murid dapat menentukan tempat wisata air terjun yang ada di Tanggamus. Contoh soalnya, nama air terjun yang menjadi destinasi wisata di wilayah Kota Agung Tanggamus adalah titik-titik. Di bagian ini, sudah Ibu sajikan beberapa contoh air terjun di wilayah Tanggamus. Yang pertama itu adalah air terjun Batu Lapis, terletak di Pekon Talang Beringin, Kecamatan Pulau Panggung. Yang kedua, air terjun Lamuran, berada di Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung. Yang ketiga, air terjun Wailalaan, terletak di Desa Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur. Dan yang keempat adalah air terjun Lembah Pelangi, terletak di Desa Sukamaju, Belu-Belu. Nah, untuk yang di Kota Agung berarti ada 2 ya. Jadi jawabannya adalah ada air terjun Lamuran di Kecamatan Kota Agung Pusat dan air terjun Wayalaan di Kota Agung Timur. Jadi nanti tergantung soalnya letak tepatnya itu air terjun di wilayah mana.
Kisi-kisi nomor 43 disajikan pernyataan murid dapat menentukan bidang-bidang globalisasi. Contoh soalnya, adanya handphone buatan Cina yang masuk ke Indonesia dan batik Indonesia yang dijual di luar negeri adalah salah satu wujud globalisasi pada bidang titik-titik. Nah, yang ini akan Ibu jelaskan wujud globalisasi ditinjau dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu adalah bidang ekonomi. Globalisasi dimulai dari perubahan dalam pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan ekonomi negara ke sistem ekonomi global dengan persaingan bebas melalui pasar internasional. Jadi Indonesia itu juga melakukan pertukaran barang dengan cara impor dan juga ekspor barang. Yang kedua, bidang politik. Dalam era globalisasi, hubungan diplomatik antar negara meningkat, memungkinkan kerjasama internasional dan partisipasi aktif dalam politik dunia. Contohnya, kita melakukan kerjasama bilateral, multilateral, dan juga kerjasama yang lain. Untuk yang ketiga, itu bidang budaya. Globalisasi mempengaruhi budaya melalui migrasi penduduk, penyebaran mode, atau fashion populer. Jadi contohnya, budaya Indonesia itu sekarang lebih mudah dikenal oleh dunia dan juga kita juga bisa mengenal budaya-budaya negara lain di negara Indonesia. Jadi jawaban untuk nomor 43 itu adalah bidang ekonomi. Jadi, handphone dari Cina itu diimpor ke Indonesia dan juga barang-barang lokal Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Itu adalah kerjasama di bidang ekonomi. Untuk kisi-kisi nomor 44, murid dapat menjelaskan jenis-jenis hubungan kerja. Contoh soalnya, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Lebih dari dua negara disebut titik-titik. Nah, di sini ada beberapa jenis hubungan kerja sama antar negara. Yang pertama, itu adalah kerjasama bilateral. Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua negara saja. Dua negara saja. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Yang kedua, kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya adalah ASEAN, APEC, dan juga ARF. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Lebih dari dua negara. Dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Contohnya adalah PBB. Jadi jawaban untuk nomor 44, hubungan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara disebut multilateral. Untuk kisi-kisi nomor 45, murid dapat menyebutkan organisasi-organisasi dalam PBB. Contoh soalnya, organisasi dalam PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya adalah titik-titik. Ini ada beberapa contoh organisasi dalam PBB, namun ini hanya beberapa contoh yang menurut Ibu paling terkenal saja. Ada banyak lagi organisasi yang lain. Yang pertama itu adalah WHO. Ini bergerak di bidang kesehatan. Yang kedua, UNICEF. Ini bergerak di bidang anak-anak. Yang ketiga, UNESCO. Bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Yang keempat, UNTAD. Bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Yang kelima, FAO. Bergerak di bidang pangan dan juga pertanian. Jadi jawaban untuk nomor 45 adalah UNESCO. Selanjutnya kita lanjut ke bagian esai nomor 46 sampai dengan nomor 50. Kisi-kisi nomor 46, murid dapat menjelaskan pengertian dan fungsi dari bagian sistem gerak. Contoh soalnya, jelaskan pengertian
dan fungsi tulang pada manusia. Nah, anak-anak, untuk di bagian sistem gerak ini ada beberapa contohnya, namun ini yang pertama Ibu berikan contoh tulang. Apa jawabannya? Yuk kita simak. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia. Fungsi dari tulang diantaranya adalah untuk menopang tubuh, melindungi organ dalam, memproduksi sel darah, menyimpan dan melepaskan mineral, menyimpan dan melepaskan lemak, dan yang terakhir adalah memfasilitasi gerak. Kemudian ini ada contoh soal yang lain. Misalkan soalnya adalah jelaskan pengertian dan fungsi dari otot pada manusia. Jawabannya tentu berbeda ya. Nah, jawabannya itu adalah otot adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Otot berfungsi untuk apa? Yang pertama, otot rangka itu berfungsi untuk menghasilkan gerakan dan menjaga postur tubuh. Otot polos berfungsi untuk mengatur fungsi organ dalam. Yang ketiga adalah otot jantung berfungsi untuk memompa darah. Untuk kisi-kisi nomor 47, murid dapat menjelaskan 3 fakta tentang suatu benua. Nah, di sini benua kan ada 6, jadi kita tidak tahu benua mana yang akan keluar. Jadi kita bahas satu per satu yang kira-kira akan keluar. Untuk contoh soal yang pertama tadi adalah fakta untuk benua Asia. Fakta benua Asia yang pertama itu adalah benua Asia biasa disebut sebagai benua kuning. Selanjutnya, benua Asia adalah benua terbesar dan terluas di dunia. Selanjutnya, benua Asia memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dan benua Asia terdiri dari ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan juga ras campuran. Nah, ini misalkan contoh soal yang kedua yang masih dengan kisi-kisi nomor 47, sebutkan 3 fakta yang kamu ketahui tentang benua Amerika. Nah, jelas nanti jawabannya berbeda dengan soal yang pertama tadi ya. Fakta-fakta benua Amerika yang pertama adalah benua Amerika biasa disebut sebagai benua merah. Benua Amerika adalah benua terbesar dan terluas kedua di dunia. Yang ketiga, benua Amerika memiliki sungai terpanjang kedua di dunia, yaitu Sungai Amazon. Yang keempat, benua Amerika penduduk aslinya adalah suku Indian. Dan benua Amerika terbagi menjadi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga Amerika Utara. Nah, ini juga masih dengan kisi-kisi yang sama, tapi soal yang berbeda. Sebutkan 3 fakta yang kamu ketahui tentang benua Afrika. Apa jawabannya? Benua Afrika, fakta-faktanya adalah yang pertama, mohon maaf, benua Afrika biasa disebut benua coklat atau benua hitam. Yang kedua, benua terbesar dan terluas ketiga di dunia. Yang ketiga, memiliki sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil, memiliki gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara, dan memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Asia. Kemudian masih di kisi-kisi nomor 47 soal yang berbeda ya. Sebutkan 3 fakta yang kamu ketahui tentang benua Antartika. Fakta-fakta benua Antartika yang pertama adalah biasa disebut sebagai benua putih atau abu-abu, benua paling dingin, berangin, dan kering di dunia. Yang ketiga, memiliki gurun dingin terluas di dunia. Yang keempat adalah tempat tinggal bagi burung penguin. Dan yang kelima, benua Antartika tidak dihuni oleh manusia sebagai penduduk tetap mereka. Untuk kisi-kisi nomor 48, murid dapat menjelaskan negara-negara dengan pemanfaatan kondisi geografisnya. Contoh soalnya, sebutkan 3 negara yang dapat memanfaatkan kondisi geografisnya demi optimalisasi potensi. Nah, ini adalah contoh negara dengan pemanfaatan
kondisi geografis demi optimalisasi potensi ini Ibu ambil dari buku pemerintah ya, semoga ini yang keluar. Negara yang pertama adalah Selandia Baru, yang memanfaatkan pertanian dan peternakannya. Yang kedua Denmark, ini membangun dan mengembangkan turbin angin sebagai sumber energi. Yang ketiga Singapura, negara maju dan pelopor industri pertama di wilayah Asia Tenggara dengan sumber dayanya yang sangat terbatas. Yang keempat adalah Jepang. Jepang bersahabat dengan gempa bumi dengan mitigasi bencananya. Jadi Jepang ini terkenal sebagai negara dengan mitigasi bencana yang Masya Allah luar biasa. Kita patut mencontohnya. Untuk nomor 49, murid dapat menjelaskan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Contoh soalnya, sebutkan 3 potensi wilayah berdasarkan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, potensi wilayah berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Tanggamus. Kita sebagai warga Tanggamus, Ibu yakin dan percaya kita semua paham apa sih potensi wilayah yang ada di Tanggamus. Ibu berikan 3 contohnya, yaitu yang pertama adalah bagian atau bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian ini berupa padi dan jagung. Mungkin ada lagi yang lain. Sedangkan tanaman perkebunan itu berupa kopi dan kakao. Ada lagi kalau di sebelah bagian pegunungan, bukan pegunungan ya, eee, garapan orang-orang itu di bagian gunung sana. Ada lada, ada cengkeh, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah pariwisata alam. Keindahan alam yang beragam termasuk pegunungan, pantai, dan juga hutan dapat menarik bagi wisatawan. Di Kota Agung saja contohnya itu ada pantai yang sangat luas. Ada Pantai Muara Indah, Pantai Terbaya, gunungnya ada Gunung Tanggamus, banyak juga air terjun dan juga danau-danau, mungkin ada Waduk Batu Tegi juga ya, kalian pasti tahu. Yang ketiga, sumber daya alam. Contohnya adalah mineral dan hutan, juga penambangan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi di Tanggamus juga itu Ibu pernah tahu ada penambangan batu warnanya putih, Ibu lupa batu apa. Jadi dia digunakan untuk produksi di bagian Lampung Timur di sana. Tapi mengambil batunya di wilayah Tanggamus. Untuk kisi-kisi nomor 50, murid dapat menentukan tujuan dari organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Persatuan Bangsa-Bangsa itu PBB ya maksudnya. Untuk contoh soalnya, sebutkan tujuan dibentuknya PBB. Nah, tujuan dibentuknya PBB ini kalau merujuk di buku beberapa yang Ibu pegang itu ada sekitar 17. Namun ini, Ibu sajikan beberapa saja ya, tidak 17. Ini yang kira-kira mudah untuk kalian hafalkan. Yang pertama itu menghilangkan kemiskinan, yang kedua menghilangkan kelaparan, 3 menjamin kehidupan sehat dan sejahtera, 4 memberikan pendidikan berkualitas, 5 menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, 6 menyediakan energi bersih dan terjangkau, 7. Menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 8. Membangun industri, inovasi, dan juga infrastruktur. 9. Menangani perubahan iklim. 10. Melestarikan ekosistem lautan. Dan yang ke-11 adalah melestarikan ekosistem daratan. Mungkin cukup untuk pembahasan kisi-kisi IPAS pada hari ini. Semoga kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan boleh diulang-ulang ya videonya sampai kalian memahaminya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di sekolah. Terima kasih, Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.